Jadi kita lanjut ke kasus 2. Ya, kasus 2. Kasus 2 itu Oke. siapakah? Saya yang bacakan. Kasus Jadi 2 itu kali ini di kasus 2 yang berperan dalam kasus 2 ini coachnya Ibu Lea, coachnya Ibu Niswatun Hasanah, saya sendiri sebagai pengamat. Ceritanya adalah seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid itu di kelas mengikuti les tersebut, tapi kecuali murid itu. Nah, murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru tersebut sering menyindir siswa-siswa yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan itu tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang bagus daripada dia gitu. Nah, bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Baik, kita mulai. Ketika jam pelajaran berbunyi, semua murid bergegas masuk sekolah. Namun terlihat Dul, siswa tersebut masih makan dengan santai di kantin sekolah. Miss, bel sudah berbunyi. Kenapa kamu masih di kantin? Makanan saya belum habis, Bu. Saya habiskan makanan saya dulu ya, Bu ya. Kayaknya Ibu perhatikan ini bukan yang pertama deh. Setiap hari dan jam yang sama, kamu selalu di kantin. Enggak kok, Bu. Bukan, muka kamu juga berubah. Sepertinya ada sesuatu deh, atau ada masalah ya? Enggak ada, Bu. Enggak ada deh, Bu. Bener, Bu. Enggak ada apa-apa kok. Kamu kayaknya lagi jamnya Pak Dul deh. Coba Ibu tanya pada Pak Dul ya. Jangan, Bu. Jangan ya, Bu ya. Ibu, gini deh, Bu. Saya mau cerita, tapi Ibu janji jangan bilang Pak Dul ya, Bu ya. Iya, Ibu nggak bilang. Coba kamu ceritakan. Kenapa sih kamu bermalas-malasan di jam pelajarannya Pak Dul? Barangkali Ibu bisa membantu kamu. Gini Bu, saya sebenarnya suka sama pelajaran Pak Dul, tapi saya nggak suka sama Pak Dulnya Bu. Kamu tidak suka pelajaran matematika ya? Bukan Bu, saya suka matematika, tapi aduh gimana bilangnya ya Bu ya? Pokoknya saya suka matematika sih Bu. Oh, jadi kamu suka pelajaran matematika, tapi kamu nggak suka sama Pak Dulnya ya? Iya Apa yang Bu. nggak suka? Gini loh Bu, kan dalam pelajaran matematika itu nilai saya selalu jelek Bu. Kemudian pokoknya nilai saya kayaknya di antara teman-teman itu yang paling jelek. Padahal ya Bu, saya merasa saya udah mengerjakan soal tersebut dengan baik Bu. Pokoknya saya udah sungguh-sungguh deh Bu. Saya udah usaha keras supaya saya bisa mengerjakannya dengan baik Bu. Apa karena itu aja? Ada alasan lain nggak, Nis? Enggak sih Bu, nggak ada lainnya Bu Coba ceritakan sama Ibu. Kenapa kamu malas ikut pelajaran Pak Dul? Sebenarnya gini loh Bu, Pak Dul itu kan ngajar matematika, terus Pak Dul juga buka les privat matematika. Nah, di kelas saya itu hampir seluruhnya itu ikut les privat di Pak Dul. Dan kayaknya saya doang Bu yang nggak ikut. Soalnya gini Bu, saya kan pernah bilang ke orang tua saya pengen ikut les privat di Pak Dul. Tapi sama Mama nggak boleh, karena katanya nggak ada uang buat bayarnya. Nah, kemudian Bu, kan jadi di kelas saya doang yang nggak ikut les privat. Kalau Padu lagi ngajar, dia suka nyindir-nyindir tuh, Bu. Katanya saya nggak ikut les privat, jadi nilainya jelek. Makanya kan saya malu, Bu. Terus saya juga males deh, Bu. Pokoknya kalau lagi pelajaran matematika, Bu.
Oh, begitu kejadiannya. Apa masih ada hal lainnya? Enggak sih, Bu. Ya itu aja yang bikin saya malas. Suka disindir-sindir gitu kan nggak enak, Bu. Kamu pernah nggak mengutarakan hal itu kepada Pak Dul? Saya nggak berani, Bu. Jika kamu menghindari kelas Pak Dul, apakah masalah kamu akan selesai? Enggak sih, Bu. Malah kayaknya timbul masalah baru ya, Bu ya. Iya, betul sekali Nica. Jika kamu bermalas-malasan, maka nilaimu bisa jelek karena kamu ketinggalan pelajaran. Saya sebenarnya suka pelajaran matematika, Bu. Tapi saya nggak suka sama Pak Dul. Soalnya ya itu tadi, Bu. Padahal ya, Bu, kalau pelajaran lain tuh, meskipun saya nggak ikut les juga, saya kan belajar di rumah sama orang tua itu nilainya bagus, Bu. Kok matematika doang yang nilainya jelek? Saya bingung deh, Bu. Nah, sekarang begini. Nisa kalau tidak suka sama orang, biasanya kamu ngapain? Kalau Kamu saya nggak melakukan apa? Kalau saya nggak suka sama orang ya, Bu ya, pokoknya saya nggak ini, Bu, nggak mau deket-deket sama orang itu. Terus kalau bisa sebisa mungkin ya menghindar dan menjauh, Bu, dari orang itu. Nah, jika kamu menjauh, apakah masalah kamu menjadi selesai? Enggak ya, Bu ya? Memang akan selesai jika kita menjauh dari masalah. Masalah itu harus kita hadapi. Nah, terkadang banyak orang bisa membuat kita kesal. Namun, kita harus belajar merespon ya. Jadi, mungkin Pak Dul membuat kamu kesal, tapi kamu tidak bisa merubah Pak Dul. Kamu setidaknya bisa merubah respon kamu supaya kamu bisa menghadapi masalah. Gitu ya, Bu ya. Saya sih pengen coba, Bu, menghadapi masalah. Kemudian juga tadi apa yang Ibu bilang, merubah respon saya terhadap Pak Dul. Tapi ini, Bu, masih ada yang mengganjal, Bu. Saya itu kepenginnya langsung bertanya pada Pak Dul, kenapa sih beliau memperlakukan saya seperti itu? Tapi saya nggak berani sendiri, Bu. Kira-kira Ibu bisa nggak, Bu, temenin saya, kemudian ngobrol dengan Pak Dul, menyampaikan tadi apa yang saya rasakan itu, Bu. Baik, Nis. Ibu bisa kok. Ibu mau menemani kamu. Jadi, saat kamu mengutarakan perasaan kamu, pendapat kamu, Ibu mau menjadi moderator antara kamu dan Pak Dul. Jadi sekarang kamu mau masuk ke kelasnya Pak Dul? Baik deh, Bu. Saya akan masuk ke kelas Pak Dul sekarang, Bu. Terima kasih ya, Bu ya. Iya, sama-sama. Kapan ya kita akan berkumpul dan berunding dengan Pak Dul? Gimana kalau besok, Bu, hari Jumat, setelah istirahat, sekitar jam 1 siang, Bu, kita temuin Pak Dul di ruang guru ya, Bu ya. Baik, kalau begitu Ibu akan menunggu ya. Ibu juga akan memberitahukan kepada Pak Dul. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Tapi tolong ya, Bu, Ibu jangan kasih tahu Pak Dul, takutnya nanti menghindar. Baik, Nis. Jadi nanti ketemu aja ya, Bu ya. Iya, Ibu jaga rahasia deh. Semoga kamu bisa berkomunikasi ya sama Pak Dul. Dan Amin, amin. selesai. Terima kasih, Bu. Ya sudah, kamu sudah selesai makan? Iya, Bu, udah selesai, Bu. Nah, kalau sudah, kamu masuk kelas ya. Ibu doakan nilai kamu lebih baik lagi. Amin. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Nis, ingat selalu ya pesan Ibu tadi. Setiap manusia pasti punya masalah. Jika ada masalah, maka kita harus menghadapi masalah tersebut. Bukannya kita lari. Karena jika kita lari dari masalah, masalah itu nggak akan pernah selesai. Baik, Bu. Saya pasti akan ingat pesan Ibu sampai saya besar nanti.
Karena saya juga harus berani menghadapi masalah, bukan menghindari masalah. Gitu kan, Bu? Betul sekali, anak yang pintar. Selain menghadapi masalah, kita juga harus ingat ya, respon kita terhadap masalah. Iya, Bu. Saya janji, Bu. Saya akan mengikuti kelas dengan baik dan tidak malas-malasan lagi, Bu. Nah, jika ada ketidaksukaan, ya pasti kan namanya kita bertemu pasti ada perasaan nggak suka atau jengkel atau lainnya. Kita harus mengkomunikasikan ya dengan yang bersangkutan agar tidak berlarut. Karena kalau berlarut awalnya dari tidak suka bisa lama-lama menjadi besar seperti benci, dendam atau hal buruk lainnya. Iya, Bu. Saya akan lakukan itu, Bu. Karena kan sebenarnya sebagai murid, jujur aja saya takut, Bu, kalau untuk mengutarakan kepada guru. Tetapi sekarang saya sadar sih, Bu, kalau ada masalah jangan dipendam sendiri, tapi kita harus menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian kalau kita nggak bisa atau nggak punya keberanian, seperti masalah saya saat ini, kita bisa cari bantuan. Seperti ini misalnya saya bisa minta bantuan ke Ibu kan ya, Bu, ya? Iya, betul sekali Nisa. Jadi tidak usah takut ya. Ibu akan nemenin kamu saat kamu mengadakan komunikasi ya dengan Pak Dul ya pada hari Jumat yang akan datang. Dan jika kamu butuh bantuan ibu dengan senang hati deh membantu kamu. Terima kasih Ibu. Ibu memang baik deh. Yaudah Bu, saya ke kelas dulu ya Bu ya. Nah, itu makanannya dibayar ya, jangan lupa. Iya Bu, sip Bu, pokoknya deh Bu. Terima kasih ya Bu ya. Dah Bu Lala. Dadah. Mantap, komplit ya. Semuanya komplit. Walaupun memang urutan kayak tujuan identifikasinya, tapi yang jelas sih udah masuk semua sih. Tadi memang saya lihat identifikasi dan tujuan lebih cenderung identifikasi dulu baru tujuan. Tapi sepertinya sih nggak masalah sih. Intinya semuanya udah masuk semua, udah bagus, lengkap, natural, hebat deh pokoknya, keren. Terima kasih. Bu Lala gimana Bu Lala? Tadi Pak Dul sudah menanggapi seperti itu. Bu Lala mungkin ada tambahan? Ya, terima kasih Pak Dul atas tanggapannya. Siap.